Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Puasanya lancar kan? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di Ramadan tahun ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadzah Diana Solihatin Najmi SPD. Dan kita akan membahas bersama tentang pentingnya kejujuran. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Mbak Zifara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Mbak Zifara gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ustadzah. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah sangat penasaran kan tentang apa yang akan kita bahas bersama di podcast kali ini. So, ikuti kami ya. Kepada Ustadzah Diana kami persilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Zifara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Misja Corner rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, Ustadzah ingin menyampaikan tentang apa tadi temanya Mbak Zifara? Pentingnya kejujuran. Pentingnya kejujuran. Nah, sebelum Ustadzah berbicara lebih dalam, Ustadzah ingin menyampaikan, membacakan firman Allah yang tertulis indah di dalam Al-Qur'annya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ketika Allah sudah berfirman seperti ini, maka pasti itu penting untuk kita semua. Tidak ada firman Allah yang tertulis dengan sia-sia. Sehingga Imam Muhammad Syakir di dalam kitabnya Wasoya yang kemarin juga dijelaskan oleh Ustadzah Nabila, Ustadz Syahrul, beliau sudah menghimbau kepada para pembaca kitabnya, khususnya untuk para pelajar, agar kita selalu menjaga lisan kita untuk berbicara dengan baik, berbicara dengan sesuai apa yang kita lakukan, yang artinya berbicara dengan kejujuran. Nah, begitu pentingnya kejujuran bagi kehidupan kita. Diibaratkan kehidupan kita itu seperti kertas yang putih. Nah, kertas putih ini apabila ditulisi, kita menulis misalkan surat Anas atau surat yang lainnya dengan tinta yang berwarna hitam, bisa nggak kita baca? Bisa, karena terlihat jelas. Tapi ketika kertas putih ini sudah terpenuhi dengan kebohongan, misalkan sekali kita berbohong, maka kertas putih ini akan distempel warna merah. Bohong 2 kali, stempel lagi, dan begitu seterusnya. Apabila kertas putih ini sudah full dengan warna merah, dan kita menuliskan sesuatu di kertas itu, apakah bisa terbaca dengan jelas? Tidak. Nah, bisa mungkin kita harus lebih teliti lagi membacanya. Iya, tapi tidak semudah apabila kertas itu berwarna putih. Nah, itulah yang Ustadzah maksud dalam kehidupan ini. Apabila di kehidupan kita selalu dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan, maka semua yang akan kita lakukan tidak akan mudah kita jalankan. Misalnya, kita mau berbuat baik, karena di dalam hati kita sudah penuh dengan kebohongan, maka tidak akan lurus jalannya. Entah itu kita mau bersedekah, entah itu kita digoda sama teman, akhirnya tidak jadi sedekah, dan lain sebagainya. Karena kebohongan itu akan selalu setara dan sejajar dengan kejahatan. Dan kejujuran akan selalu bersama dengan kebaikan. Sehingga di mana kebohongan itu ada, maka kebaikan itu tidak akan pernah bersama. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Muhammad Syakir sehingga menuliskan di dalam kitabnya agar kita para pelajar khususnya untuk menghindari kebohongan.
Misalnya, yang sering kali dijumpai, ketika Mbak Zifara ditanya, Mbak Zifara kalau di rumah sholat 5 waktu tidak? Kalau misalkan Mbak Zifara sholatnya ada yang bolong, misalkan, tapi Mbak Zifara malu mengakuinya, akhirnya bilangnya, saya sholat 5 waktu kok Us, begitu. Nah, akhirnya Ustazah tanya lagi, sholatnya di mana Mbak? Di masjid. Sudah berapa kebohongan? Dua. Terus Ustazah tanya lagi, biasanya kalau sholat di masjid bareng sama siapa? Oh, sama teman-teman Us. Padahal tidak. Berapa kebohongan? Tiga. Itulah yang dimaksud Muhammad Syakir di dalam kitabnya, bahwasanya kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan selain diibaratkan dengan kertas, kebohongan itu sama halnya dengan tali yang panjang. Bayangkan, ketika kita bohong 1 kali, kita membawa tali 1 meter. Kalau kita kemana-mana membawa tali 1 meter, 2 meter, 3 meter, oke lah, kita masih bisa. Tapi bayangkan, kalau begitu banyak kebohongan yang kita tumpuk di kehidupan kita, sehingga seakan-akan kita membawa tali di dalam kehidupan kita sehari-hari 20 meter, 30 meter, apa yang terjadi? Susah kan? Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kehidupan kita penuh dengan kebohongan satu dan kebohongan yang lainnya, maka apa yang menjadi tujuan kita tidak akan mudah tercapai. Yang kedua, bahkan selain kita susah berjalan karena kita membawa tali yang begitu besar, kita bisa tercekik karena membawa tali yang banyak sekali. Nah, mungkin tadi yang Ustazah contohkan, ketika ada yang tidak sholat 5 waktu, tapi bilangnya sholat 5 waktu, mungkin dia aman ketika itu. Dia mungkin ketika berbohong berpikir, tidak akan mendapatkan hukuman dari Ustazah. Sama halnya dengan ketika kita berbohong dengan orang lain. Ketika kita mengucapkan kebohongan, mungkin hari itu, detik itu, waktu itu kita akan aman. Tapi belum tentu di waktu yang akan datang. Sama halnya yang Ustazah ibaratkan tadi, semakin banyak tali yang kita bawa, bisa-bisa kita tercekik. Kita tunggu saja kapan kita akan tercekiknya. Kalau kita terus-terusan melakukan kebohongan. Tercekik itu bukan kok langsung tercekik gitu aja, maksudnya Ustazah, kita akan jatuh. Kita tidak akan sukses ke depannya kalau kita terus-terusan berbohong. Nah, mungkin Mbak Zifara ada pertanyaan nggak? Ada. Gimana? Jadi gini, bagaimana kita bisa tahu kalau teman kita itu berbohong? Ya, ini bagus sekali. Karena beberapa waktu lalu Ustazah Nabila menjelaskan bahwasanya lingkungan itu sangat penting sekali kan buat kehidupan kita. Iya. Nah, kita harus memilih teman. Ustazah di sini bukan mengajarkan kalian memilih-milih teman. Oh, ini teman yang baik, teman yang jelek. Aku nggak mau berteman dengan yang ini, yang ini, yang ini. Bukan. Sebenarnya kita harus berteman dengan semuanya. Tapi ingat, ada catatannya. Jadi ketika kita berteman dengan si A, tapi kita sebenarnya tahu kan, si A itu suka berbohong. Si A ini suka menambah-nambahi informasi, misalkan. Jadi, kita kalau merasa imannya kuat, bisa mengajak teman kita si A tadi yang suka berbohong menjadi lebih baik. Oke, kita tidak masalah untuk berteman dengannya. Tapi ingat, ketika kita merasa, wah sepertinya saya tidak bisa ya, sepertinya saya akan ikut dengan dia, sepertinya saya akan tertular dengan sifatnya. Ketika kita merasa seperti itu, maka kita boleh menghindar. Kita boleh mundur, karena yang ditakutkan kita tidak menjadi lebih baik, tapi malah kita ikut terjerumus menjadi lebih buruk. Nah, di dalam Islam diajarkan kita itu boleh tabayun, Mbak Zifara. Misalkan Mbak Zifara ujian dapat nilai 100, ada temannya si A tadi bilang, Mbak Zif, tadi lo kata si B, Mbak Zifara itu dapat 100 karena nyontek. Nah, informasi yang semacam inilah yang akan menimbulkan pertikaian. Mbak Zifara sakit hati nggak ketika dikatakan menyontek sama temennya? Iya. Sakit hati. Nah, tapi sebagai orang Islam yang baik, kita diajarkan untuk tabayun.
Maksudnya bagaimana? Tidak boleh langsung percaya begitu saja. Berapa telinga kita, Mbak Zifara? Dua. Kenapa telinga kita dua? Itu artinya Allah tidak ingin kita hanya mendengar dalam satu sisi saja, tapi Allah menghendaki kita mendengar dari dua sisi. Kita harus mendengar dari yang berkata dan dari yang menuduh, yang dituduhkan. Nah, sehingga di dalam contoh tadi, ketika si A bilang, Mbak Zifara kok dikatakan si B katanya menyontek, bagaimana langkah-langkahnya? Kita tanya, ada saksinya enggak? Kalau si B bilang gitu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, lebih baiknya Islam mengajarkan kita untuk tabayun. Tabayun itu mengecek mana yang benar dan mana yang salah. Tujuannya apa? Agar langkah kita ke depannya tidak menjadi salah dan tidak ada pertengkaran dengan teman kita. Caranya bagaimana? Bisa kita duduk bersama, Mbak Zifara, si A dan si B. Kita tanya, bagaimana sih sebenarnya duduk permasalahannya, bagaimana? Apakah benar si B mengatakan seperti itu? Nah, nanti ketika kita sudah duduk bersama, kita akan muncullah sebuah kesimpulan. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata si A berbohong. Nah, ini catatan lagi, bahwa yang dikatakan tidak jujur itu tidak hanya membolak-balikkan kata. Jadi misalkan yang awalnya saya tidak suka makan apel menjadi saya suka makan apel, itu kan membalikkan. Tidak hanya seperti itu. Tapi yang dikatakan berbohong itu dengan cara salah satunya menambahi kalimat. Yang awalnya tadi si B ternyata hanya bilang, Mbak Zifara lo dapat nilai 100. Ternyata si A menyampaikan di Mbak Zifara lo dapat nilai 100, tapi gara-gara mencontek. Inilah juga termasuk dengan kata-kata kebohongan. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga kita diajarkan untuk tabayun. Tabayun itu cross check mana yang benar dan mana yang salah. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita berkata jujur, bagaimana kita bersikap sehingga langkah ke depannya bisa menjadi lebih baik dan tidak ada pertengkaran. Kalau kita tidak mau tabayun, maka akhirnya yang terjadi Mbak Zifara akan bertengkar dengan si B, Mbak Zifara juga kadang akan bertengkar dengan si A, bahkan si A, Mbak Zifara dan si B bisa bertengkar semuanya. Nah, ini kan bahaya. Padahal di dalam sekolah, di dalam kelas kita itu harus menjadi seperti keluarga sehingga belajar menjadinya nyaman. Kalau ada pertengkaran kan tidak nyaman. Benar begitu? Benar. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk menutup podcast pada sore hari ini, Ustadzah ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya bahwa kejujuran itu membawa dalam kebaikan, dan kebaikan membawa kita masuk ke dalam surga. Seperti yang Ustadzah sampaikan di depan, bahwasanya jujur tidak akan bersanding dengan kejahatan, tapi kebohongan akan selalu bersama dengan pertikaian. Jadi kita harus sebisa mungkin menghindari kebohongan. Ada kata-kata yang spesial untuk pendengar setia Misja Corner. Jujur tidak akan membuatmu hancur dan kebohongan tidak akan membuatmu tenang. Itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat Ustadzah sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadzah Diana. Terima kasih sudah menemani kami kurang lebih 15 menit. Terima kasih kepada Ustadzah Diana yang mau menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Saya selaku host podcast Ramadan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.